Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Mira Maria Ulfa dari SMA Negeri 1 Ciampea. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pemahaman aksi nyata 1 dengan topik Merdeka Belajar yang terdapat di platform Merdeka Mengajar. Baiklah, kita akan mulai dengan pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini terdapat 5 modul yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kedua, mendidik dan mengajar, ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru hebat, kita akan mulai dengan modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Kemudian, memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa kita di masa depan. Bapak dan Ibu guru hebat, kita akan memasuki subbab mengenali diri dan peran seperti apa saya. Menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Sebagai guru, kita pasti ingin membekali murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, serta mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. Ki Hajar Dewantara mengatakan, manusia yang merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Kemudian, apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara mengatakan, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian, ingin menjadi guru seperti apa saya? Bapak dan Ibu guru hebat, kita pasti sudah sangat memahami dengan sistem Among yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sung Tulodo, Ingma Dia Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Kemudian kita akan memasuki kepada modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Di sini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah mendidik menyeluruh, kedua pendidikan selama 1 abad, ketiga menjadi manusia secara utuh. Mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Kemudian mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Baiklah, kita akan masuk ke modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan menyeluruh. Di sini kita akan membahas dan mempelajari 2 hal, yaitu yang pertama adalah kodrat murid, yang kedua adalah konsep asas trikon. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Kodrat murid terdiri dari 3, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Tugas guru adalah memastikan bahwa seluruh dimensi murid dapat dikenali, digali, dan dikembangkan. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan konsep asas trikon yang terdiri atas 3 hal, yaitu kontinuitas,
konvergen, dan konsentris. Kontinuitas adalah di mana pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan menyatu dengan alam dan masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. Kemudian konvergen, di mana pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan budaya kita bagian dari alam universal. Kemudian konsentris, di sini pendidik menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sebagai pusatnya. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti sendiri terdiri dari dua kata, yaitu budi. Ialah ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Pekerti ialah ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Konsep konvergensi ialah transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Akhirnya kita mencapai pada tujuan akhir dari seluruh pendidikan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid. Hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMOH. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Mari bersama kita dukung transformasi teknologi pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.